Salam sahabat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 26 ayat 47 sampai ayat yang ke-56. Saya akan membacanya bagi kita. Yesus ditangkap. Pada waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia segerombolan besar orang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi Yesus, seorang dari mereka yang menyertai Yesus, mengulurkan tangannya, menghunuskan pedangnya dan menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang. Ataukah kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa akan terjadi demikian?" Pada waktu itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu ini aku penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua murid itu terjadi supaya genap yang tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sahabat yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah kawan versus lawan. Kawan berbicara tentang seorang yang begitu dekat dengan kita, orang yang biasanya kita bisa cerita, bisa sharing. Nah, hari ini kita akan melihat ada 3 ciri kawan yang baik. Ciri kawan yang baik adalah tidak memiliki niat jahat terhadap temannya. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara membaca firman Tuhan hari ini, Yesus menganggap Yudas adalah temannya, sahabatnya, atau murid yang dekat dengan dia. Namun apa yang dikatakan saudara? Yudas malah punya niat dan tertentu. Padahal di sini Yudas datang dengan cara apa? Dia pura-pura menjadi kawan, gitu. Dia memberi tanda dengan cara apa? Mencium Yesus. Ciuman biasa diartikan sebagai tanda kasih sayang, betul? Biasa kalau kita dekat dengan seorang, ketika ketemu ada cipika, cipiki, atau biasa dalam suku-suku tertentu seperti suku Sabu biasanya cium hidung, tanda bahwa kita dekat dengan orang itu. Namun Yudas ketika memberikan ciuman kepada Yesus, justru ada maksud di dalamnya. Dia punya niat terselubung gitu. Dia punya niat jahat terhadap Yesus. Ternyata dia sudah memberi tanda kepada orang-orang akan menangkap Yesus. Siapa yang akan kucium, tangkaplah dia. Wah, ini jahat sekali saudara, Yudas ini. Padahal Yesus sudah menganggap dia sebagai muridnya, orang dia percaya. Namun demikian Yudas tega mengkhianati Yesus. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, apakah saudara juga punya teman? Teman yang baik tidak akan mengkhianati temannya. Teman yang baik tidak akan berniat jahat terhadap temannya, betul? Gitu. Mari jadilah sahabat yang baik. Jangan punya niat jahat terhadap teman. Jika engkau sudah percaya kepada teman, bersikap baiklah. Dengan punya banyak teman, kita akan punya banyak saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri teman yang baik atau kawan yang baik, yaitu selalu berbuat baik terhadap temannya. Saudara, ketika Yesus sudah dihianati oleh Yudas, ketika Yesus ditangkap, apa yang dilakukan oleh murid Yesus? Murid Yesus marah dan dia mengambil pedangnya, memotong telinga daripada hamba imam besar. Namun apa dikatakan oleh Yesus? Sarungkan pedangmu itu. Siapa yang membalas kejahatan dengan kejahatan? Tuhan mengajarkan supaya apa? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Walaupun saudara di situ dikatakan apa? Yesus sanggup untuk melawan. Kenapa? Yesus pasti bisa karena dia adalah Allah. Yesus bisa saja memerintahkan malaikat-malaikat, atau pada saat itu Yesus berbuat sesuatu gitu. Bisa saja Yesus berbuat sesuatu yang tidak kita duga gitu. Tidak akan hal itu terjadi gitu. Tapi Yesus membiarkannya gitu. Dan Yesus tahu bahwa saudara, ternyata kawan yang baik tidak pernah berbuat jahat terhadap temannya. Begitulah yang dilakukan oleh Yesus sebagai sahabat yang baik. Dia tidak berbuat jahat kembali kepada Yudas. Dia tidak membalasnya. Bahkan kepada hamba imam besar dia malah dia menyembuhkan telinga hamba besar yang sedang dipotong tadi gitu.
Nah, saudara, ini mengajarkan kepada kita, ketika orang berbuat jahat terhadap kita, jangan kita membalasnya dengan kejahatan, balaslah dengan kebaikan. Dengan kita berbuat baik, ibarat kita sedang menumpuk bara api di atas kepalanya. Ketika kita berbuat baik, teman itu akan mengetahui bahwa ternyata orang itu benar-benar tulus baik kepada saya. Jadi jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Yang ketiga, ciri kawan yang baik adalah selalu ada dalam suka maupun duka. Saudara, ketika Yesus ditangkap, murid-murid meninggalkan dia. Tidak satu orang pun yang mengikut dia, termasuk Petrus yang berjanji, Tuhan, aku akan mengikut engkau sampai mati pun aku rela mengikut engkau, aku rela menjadi murid Yesus. Namun dia menyangkal Yesus. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, Tuhan juga ingin kadang orang dekat dengan kita bisa meninggalkan kita, bisa mengecewakan kita. Mungkin ketika kita sedang senang, banyak teman yang datang kepada kita. Ketika kita punya banyak uang, banyak yang mengaku sebagai teman kita gitu. Namun ketika kita punya masalah, apakah orang-orang demikian masih mengatakan dia teman kita atau bukan? Teman itu akan teruji dia benar-benar teman atau enggak ketika kita punya masalah. Seberapa banyak orang yang peduli dengan kita ketika kita sedang sakit, sedang kita punya masalah. Itu akan teruji, saudara. Jadi teman yang baik selalu ada dalam suka maupun duka. Hanya Yesus sobat yang setia. Dia sahabat yang baik. Dalam suka maupun duka, Yesus ada bersama dengan kita. Mungkin orang-orang di sekitar kita mengecewakan kita, namun Yesus sobat yang setia tidak meninggalkan kita. Dia ada dalam suka dan duka, dalam segala pergumulan kita. Makanya ada lagu dikatakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya siapa? Yesus. Dia selalu ada dalam suka ataupun duka. Karena dia sahabat kita. Dia senantiasa ada. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia tidak pernah berbuat jahat kepada kita. Dia selalu ada bagi saudara dan saya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, jadilah teman yang baik. Teman yang baik tidak pernah berniat jahat terhadap sahabatnya. Teman yang baik juga selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Teman yang baik juga selalu ada dalam suka maupun duka. Kiranya kita mampu mengaplikasikan menjadi teman yang baik. Saya percaya saudara di sini pasti punya teman, sahabat, betul? Aplikasikan ini, praktekkan ini kepada mereka sehingga mereka melihat ada kasih Kristus yang kita nampakkan kepada mereka. Sebagaimana Kristus mengasihi kita, menjadi sahabat bagi kita, mari kita juga menjadi sahabat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita pada hari ini. Amin.